نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة مجلس مولد التعليم رياض الصالحين حفظكم الله. المحترمون حبائبنا الأعزاء بالخصوص الحبيب رمزي بن لطفي مولى عيديد، الحبيب فكري بن لطفي مولى عيديد، الحبيب مولانا بن عيدروس مولى دويلة، الحبيب قاسم المهدالي. Mugi-mugi sedaya diparingi panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah taati Rasulillah. Sedaya para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Jatisari, Bapak Haji Jumain, Bapak Kepala Desa Gajah Rejo, Bapak Haji Kasiono, Bapak Kepala Desa Tambak Sari, Bapak Jatmiko. Mas mari, Kepala Desa saya. Sip-sipan kenai. Gak tahu teko bareng pun gak tahu. Jadi modelnya duit grup. Kon teko aja lagi. Ya praiwis. Mungkin sedaya diparingi sehat walafiat. Mboten supe dumateng Bapak Kasun yang terhormat dari kepolisian, Pak Tono, Pak Huba teko. Masyaallah, seneng. Mungkin sedaya diparingi sehat walafiat. Sedaya warga Dombang yang insyaallah senantiasa diberi kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu calon jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah. Sampai hadis kebiro? 5 nggih. Insyaallah iling sampean tifae. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi." Rawahu Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahibbullah, cintalah kalian semua kepada Allah, lima yaghzukum bihi min ni'amih." Karena bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan, menghujani kita dengan kenikmatan-kenikmatan tanpa ada hentinya. Mulai lahir sampai saiki wis tuwek, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus. Nggih napa nggih? Sampean ambaan mulai lahir sampai sakniki nggih, Bu? Tahu pedhot rong dina ngono gak ambaan. Mboten nggih. Sak jam mawon tahu mboten ambahan. Gelagepen nggih. Subhanallah, kenikmatan Gusti Allah enggak pernah putus. Dalam keadaan bertakwa kepada Allah, kita diberi kenikmatan masih dalam keadaan tepak ngelama nang Gusti Allah, dalam keadaan maksiat nang Gusti Allah, mboten dicabut kenikmatan itu tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sampean bayangno, Pak, kalau kita maksiat nikmat yang Allah berikan dicabut ya apa? Begitu maksiat gak iso ambekan. Begitu maksiat gak iso ndelok. Tapi karena rahmati Gusti Allah, kasih sayangnya Gusti Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih awak dhewe kadang bedhik mokong maksiat, kenikmatan mboten dicabut kali Gusti Allah. Maka dari itu cintalah kalian semua kepada Gusti Allah. Cintalah kalian kepada Allah Azza wa Jal, lima yaghzukum bihi min ni'amih. Gak ada berhentinya Allah memberi kula kali panjenengan kenikmatan. Terus menerus hadirin rahimakumullah. Nikmat memandang, nikmat mendengar, nikmat mencium, nikmat merasa. Sampeyan iso ero, oh iki pecel, iki gado-gado. Nikmat ta mboten? Coba kuabe badokan anyep enak ta? Padahal itu hanya nikmat satu ilat, nikmat ilat ini dicabut rasane nang Gusti Allah hadirin. Sampeyan duwe ilat tapi gak ngerti bedane rasa ya apa sampeyan. Semuanya opo ae padha, enak napa mboten? Gak enak. Subhanallah, begitu detailnya
Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kula panjenengan sedaya. Makanya kita harus untuk selalu bersyukur dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimakna cinta kepada Allah niku napa? Ketika kita cinta kepada Allah secara otomatis berarti kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ojo sampai ngarai Gusti Allah murka, kita berusaha setiap hari untuk cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba-coba ingin hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kamu nggak akan bisa ngitung karena memang betul boten saged diitung hadirin. Sampeyan nggih umur rata-rata sing teko iki 40 sampai 50. Sampeyan ambekan ping pira wis hitungan mulai lahir. Gak mungkin bisa kita menghitung kenikmatan yang Allah berikan. Berapa butir nasi yang sudah kita makan? Moto ini wis mandang berbagai pemandangan yang indah-indah. Gak iso dihitung kenikmatan yang Allah berikan. Gak mungkin kita bisa menghitung. Saking akeh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita cinta kepada Allah dengan cara ya apa carane? Kita melaksanakan ibadah sekiranya Allah ridho kepada kita. Dan jangan sampai kita melakukan kemaksiatan sekiranya Allah murka kepada kita. Paham? Paham? Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ahibbuni bihubbillah. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, dan cintalah kalian kepadaku, dirasa Kanjeng Nabi. Bihubbillah, karena cintanya kalian kepada Allah. Cinta kepada Allah akan tertolak kalau kita enggak cinta kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atiullaha wa atiur rasul. Kita diperintahkan taat kepada Allah, juga taat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah dan nama Kanjeng Nabi niki mboten saged dipisah. Kalau kita taat kepada Allah, berarti kita juga harus taat kepada Kanjeng Nabi. Kalau kita cari ridho Allah, berarti kita harus cari ridhone Kanjeng Nabi. Kalau kita cinta kepada Allah, wajib kita juga cinta kepada Kanjeng Nabi. Karena sak cinta-cintamu nan Gusti Allah, kalau kita nggak ada rasa cinta kepada Kanjeng Nabi, gak gelem berusaha meloi Kanjeng Nabi, nggak mau mengamalkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, maka cinta kula panjenengan ditolak oleh Allah Subhanahu. Makanya safari petang bulu dino, apa tujuane? Kuatah tujuane. Salah satunya adalah menunjukkan bahwa kita niki cinta kali Kanjeng Nabi. Petang bolo dino, kadang sumuk nggih, kadang koyok saiki adem. Aku wingi sumuk, saiki kademen. Cuaca tidak bisa diprediksi, kadang terang, kadang hujan. Ibu-ibu kadang lunggune enak koyok saiki, kadang gak enak, ngoten nggih Bu? Wis gak kena diprediksi pokoke. Nih hadirine kadang lunggune tepak lurus enak, lek koyok ngene iki gak enak iki, rada ngene nih. Boyok lumayan ya Pak. Gak kena diprediksi wis pokoknya safari iki tetap dilakoni dengan tujuan apa? Jojono bahwa kita ini cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun sebetulnya gak sepiro mek ngene tok iku, tapi minimal masih titik nggih. Meskipun sedikit kita tunjukkan bahwa kita ini cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, dengan memperbanyak sholawat niki lah tanda-tanda cinta nggih. Tanda-tanda cinta niku memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berusaha niru akhlake, niru sunnah-sunnah ini. Sampai dugi ngeten kuplukan, yo niki lak sunnahe Kanjeng Nabi nggih. Teko gawe minyak kelthek nggih. Nggih Pak. Minyak wangi Pak, sok gawe minyak kelthek nggih, minyak wangi tatoyub nggih sunnahe Kanjeng Nabi. Wane teko nggawa siwak dan lain sebagainya sebagai niat ittiba untuk melok dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek iso teko nggih kelambi putih-putih, masyaallah tambah apik. Gak ono wis kelambi putihne ya wis gak apa-apa wis masih kelir ungu wis. Cuman lek kowe putih sampean delok Aji Jumain. Nggih Bu. Kaya umur piro? Kaya umur 20 niku. Allahumma Muhammad. Ya kelambi putih-putih, sampean dhewe gak kelambi putih web ya. Dole aku kudu ketok sangar arek. Soale kan pajangan awak iki.
Dek gini lek gawe kelambi putih tok gak salin rek, gak ditakwa bebku kok sampean nggih. Makanya ganti kelambi kelir-kelir. Intinya kita ini di dalam kehidupan kita berusaha nggih. Dudono bahwa kita ini cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih kok cek pentingnya cinta nang Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi niki sing duwe surga hadirin, sing nyekel kunci surga. Mboten web kula gak butuh Kanjeng Nabi, amalku wis cukup ya wis gak mungkin. Gak mungkin amal kita cukup untuk menuntun kita masuk surga. Ambune surga gak nutut Pak nggih amale dhewe. Nggih napa nggih? Amal kita ini untuk menuntun kita cium bau surga aja gak cukup. Maka kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita sholawat kepada Nabi, ikuti sunnahnya Nabi dengan harapan apa? Ketika sampean cinta kepada Kanjeng Nabi, Nabi juga cinta kepada sampean. Nabi cinta kepada sampean, diharamkan jasad sampean tersentuh api neraka, diselametno, disafaati ambek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibarengkan di surganya beliau, surga Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Amin ya robbal. Paham nggih? Jadi niku, ketika kita cinta kepada Allah, maka cinta kepada Allah tersebut tidak akan sah kecuali kita juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan cintailah dirasi Kanjeng Nabi keluargaku, anak cucuku li hubbi, karena cinta kalian kepadaku. Loh niki berurutan. Cinta kepada Allah enggak sah lek sampean enggak cinta nang Kanjeng. Cinta kepada Nabi Muhammad gak sah kalau kita gak cinta kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba. Nabi Muhammad niku memberikan segalanya untuk umat manusia dalam dakwahnya lain sebagainya. Nabi Muhammad gak ngarep imbalan apa-apa, hanya ingin kita cinta kepada keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jenengan niki Masya Allah termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang hebat. Nopo krono atine sampean niki cinta kepada para keluargane Kanjeng Nabi, sampean nang keluargane Kanjeng Nabi cinta, sampean nang Kanjeng Nabi cinta, sampean nang Gusti Allah cinta, maka insya Allah balasannya gak nanggung-nanggung surga. Amin ya robbal. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai hadirin rahimakumullah di hati kita ada rasa bughd kepada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hati kita ada rasa benci kepada keluarga daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lek wis wong di atine ono rasa benci kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan hidup dihinakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Dia akan hidup hina di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, taraktu fikum thaqalain, taraktu fikum amrain, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'daha abada. Nabi Muhammad bersabda, saya tinggalkan kepada kalian wahai umat-umatku dua perkara. Lek sampean cekeli temenan dua perkara ini, sampean cekeli, sampean eloi, sampean taati, lan tadillu ba'daha abada. Sampean gak bakal kesasar, sampean gak bakal sesat la fid dunya wala fil akhirah. Di dunia sampean gak bakal sesat, di akhirat sampean gak bakal sesat. Selama dua hal ini sampai cekeli. Tapi kalau dua hal ini nggak kita pegangi, nyasar kon di dunia nyasar, di akhirat nyasar. Apa dua hal tersebut? Kitabullah, yang pertama Al-Quran. Cekelono Al-Quran. Ikuti apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Ketika kita jauh dari Al-Quran, wis pasti ada tuh Gusti Allah. Kalau sudah jauh dari Gusti Allah, maka kita jauh dari kenikmatan dunia. Wis aja Arab-Arab, maka hidup kita wis nelongso dunia akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Yang pertama kitabullah, yang kedua itrati ahla baiti, terus Kanjeng Nabi, keluargaku, anak cucuku ojo sampai bawa tinggal. Ikuti ajaran mereka, cintai mereka, enggak bakal sesat kamu selama-lamanya, enggak bakal sesat. Niki yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah panjenengan sedaya niki ingkang dugi berada di Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus insyaallah. Mugi-mugi gak belok nganan, gak belok kiri ngene tok wis. Nggih, lurus tok sampai teng surga. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin.